Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengadakan ibadah PA yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan marilah kita bersama-sama memulai ibadah PA kita pada kesempatan kali ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, Haleluya, pujilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saat ini kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu pada saat ini, di mana kami akan mengadakan ibadah PA bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan memberkati di dalam kami melakukan ibadah PA kami saat ini, supaya apapun yang kami lakukan di tengah-tengah ibadah PA ini, hanya kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mohon Tuhan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap kami yang akan bersama-sama membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan berkarya di dalam hati kami. Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa mengerti dan juga kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Demikian ya Bapa, seru doa permohonan kami semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 240A. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih sama yang tak kunjung berhenti.
diriku selamat dengan kuat yang kau beri. Kuharapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba final yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya saliban. Bacaan kita saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan bersama di dalam ibadah kita diambil dari kitab Kejadian pasal 32. Kita baca ayat 3 sampai dengan ayat 21. Kejadian pasal 32 akan kita baca ayat 3 sampai ayat 21. Akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kita hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapatkan kasih-Mu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga jangan-jangan ia datang juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu? Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan terlebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.
Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mungkin pernah berada di dalam situasi kita ingin menyerah dengan keadaan. Biasanya orang itu ingin menyerah karena dia tidak mampu atau tidak kuat menghadapi proses atau pergumulan yang dialami di dalam kehidupnya yang menurut kita mungkin ini kok tidak ada selesai-selesainya. Terus saja ada tantangan, terus saja ada pergumulan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Nah, mungkin itulah yang membuat kita kadang mungkin ingin menyerah. Mungkin ada saja masalah di dalam keluarga. Masalah dengan ini, masalah dengan itu, selalu ada seolah-olah kok ini tidak kunjung berhenti. Ada juga mungkin masalah terkait kondisi kesehatan kita. Kok seolah-olah terus saja ada sakit penyakit yang seperti ini, saya sakit kok tidak sembuh-sembuh, dan seterusnya. Yang pada akhirnya mungkin membuat kita bisa saja kita ingin menyerah dengan keadaan atau dengan situasi yang kita hadapi saat itu. Nah, perasaan ingin menyerah inilah yang biasanya memang muncul atau terjadi ketika memang dalam situasi yang sangat berat kita alami dan seolah-olah tidak kunjung selesai masalah yang kita alami tersebut. Nah, kemudian, jika seseorang itu pada akhirnya menyerah, contoh ketika ada keluarga di dalam sedang mengalami permasalahan berat mungkin dengan pasangannya, lalu dia menyerah dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Saya pikir, apakah ini menyelesaikan masalah? Mungkin menyelesaikan masalah sesaat. Saat itu masalahnya selesai. Tetapi kita memutus karya Tuhan bahwa mungkin Tuhan justru ingin berkarya di dalam keluarga itu, ingin memperbaiki, ingin memperbaharui keluarga itu dengan situasi yang lebih baik. Tetapi itu tidak terjadi, karena kita sebagai manusia sudah menyerah dengan keadaan kita. Kita sudah menyerah dengan proses itu, sehingga justru karya Tuhan yang luar biasa yang ada di belakang itu tidak terjadi. Sama mungkin ketika kita sedang sakit. Kita sedang menjalani pengobatan, pada akhirnya mungkin karena kita sakit, dan kita tidak kunjung sembuh, akhirnya kita berpikir, sudahlah, saya tidak ingin berobat, begini saja, menyerah dengan kondisi sakit. Padahal, kalau kita terus berobat, mungkin Tuhan ingin berkarya melalui obat-obatan itu, melalui perawatan tenaga medis atau dokter, memberikan kesembuhan kepada kita. Dan akhirnya itu tidak terjadi, karena kita menyerah dengan keadaan itu tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah di dalam bacaan kita pada kesempatan saat ini, kita melihat kisah Yakub dan Esau ini kan, kalau saya membayangkan seperti kisah sinetron. Ceritanya panjang, ada konflik-konflik di antara mereka berdua yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, ini menarik sekali dalam situasi Yakub dan Esau, khususnya di dalam bacaan kita saat ini. Kita tahu bagaimana takutnya Yakub kepada Esau. Kita tahu bagaimana Yakub melukai hati Esau dengan begitu luar biasa dengan menipu Esau melalui sup kacang merah yang sempat menjadi perenungan kita beberapa waktu yang lalu. Nah, di dalam kisah ini adalah awal mula sebelum terjadi perdamaian antara Esau dan Yakub itu. Yakub sebenarnya sangat ketakutan untuk bertemu saja dengan Esau. Dia belum sampai untuk meminta maaf, belum sampai untuk berbicara. Hanya untuk bertemu saja, Yakub ini sangat takut sekali. Seperti di dalam bacaan kita yang kita baca bersama, bagaimana Yakub mengutus utusannya terlebih dahulu. Diutus dulu utusan-utusannya itu, kemudian Yakub berpesan kepada utus-utusannya untuk berbicara seperti ini kepada Esau dan seterusnya. Ini semua terjadi karena Yakub begitu takut untuk bertemu dengan Esau, khawatir kalau Esau masih ada kemarahan di dalam dirinya. Nah, proses yang berat ini dijalani oleh Yakub. Yakub yakin, seperti yang difirmankan Tuhan di dalam bacaan kita ini, bahwa memang Tuhan sendiri yang
berfirman bahwa mengatakan bahwa Yakub harus pulang ke negerinya. Dan disitulah keyakinan Yakub bahwa pasti akan ada jalan di balik tantangan, di balik permasalahan antara dirinya dengan Esau ini. Yakub tidak menyerah dalam situasi ini. Meskipun dia mengalami ketakutan yang luar biasa, meskipun dia mengalami kekhawatiran karena Esau yang dianggap dia masih marah luar biasa kepada Yakub, tetapi Yakub tidak menyerah dalam situasi ini. Yakub tetap berusaha untuk bisa berdamai dengan Esau, apapun resikonya. Nah, disinilah kemudian muncul ide-ide. Yakub kemudian berpikir, waduh, ini kalau Esau masih marah, saya harus membagi pasukan saya atau rombongan saya menjadi 2 rombongan. Sehingga kalau satu diserang, satu bisa luput. Dia berpikir bahwa ia harus siap dengan kemungkinan terburuk kalau ternyata Esau masih marah. Yang kedua, Yakub juga terus berpikir bagaimana untuk meluluhkan hati Esau. Yakub mempersiapkan persembahan yang terbaik tentunya yang disiapkan seperti yang di dalam bacaan kita yang sudah kita baca tadi. Banyak sekali persembahannya, ada kambing domba, ada unta dan segala macam disiapkan oleh Yakub untuk menjadi persembahan kepada Esau, diberikan kepada Esau supaya dengan harapan melalui pemberian ini Esau bisa luluh hatinya, bisa kemudian memaafkan Yakub sehingga tidak berbuat yang tidak baik kepada Yakub. Ya, inilah usaha yang dilakukan oleh Yakub. Usaha yang begitu keras, dia tidak menyerah dengan situasi, dia tidak menyerah dengan keadaan. Yakub terus berusaha supaya Esau bisa memaafkan dia dan hubungan antara Yakub dan Esau, hubungan keluarga mereka bisa menjadi baik kembali seperti ketika mereka sebelum ada masalah dahulu. Nah, inilah usaha yang dilakukan. Jadi Yakub tidak menyerah pada ketakutannya. Yakub tidak hanya berhenti, saya takut pada Esau, ya sudah saya mundur, saya menjauh, saya tidak berani mendekati Esau. Tidak, Yakub tidak berhenti di situ. Oke, dia takut, tetapi dia terus berpikir bagaimana untuk memperbaiki keadaan. Dan dia terus berupaya, dia tidak menyerah dengan situasi. Dan kita ketahui bersama hasil akhirnya bagaimana. Ternyata yang sudah menjadi perenungan kita beberapa waktu yang lalu, hasil akhirnya luar biasa. Ternyata Esau memaafkan Yakub. Ternyata apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan oleh Yakub, ternyata itu semua tidak terjadi. Nah, disinilah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan menjadi bahan perenungan kita bersama saat ini. Di dalam ibadah PA kita bersama, kita diajak juga untuk bersama-sama menjalani proses itu, setia pada proses. Mungkin berat proses yang kita jalani, mungkin tidak mudah proses yang kita jalani, tetapi mari kita bersabar, kita setia pada proses ini, kita tidak menyerah dengan keadaan, kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik, memperbaiki situasi dan kondisi yang ada saat ini. Nah, itulah yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini. Dengan merebaknya virus dan seterusnya ini, bukan hal yang mudah bagi kita untuk bersama-sama menjalani kehidupan, tetapi apakah kemudian kita bisa menyerah begitu saja? Saya rasa kalau kita belajar kepada Yakub, kita harusnya menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, kita harusnya menjadi pribadi yang siap menghadapi segala situasi, berusaha untuk memperbaiki situasi yang ada. Nah, disinilah pelajaran berharga bagi kita. Kita memang hidup tidak selalu mulus hidup kita. Hidup kita selalu ada proses yang kita jalani yang mungkin proses itu tidaklah mudah. Tetapi belajar dari sini, mujizat Tuhan itu mungkin ada di akhir. Tidak di awal, tidak di tengah-tengah proses, tetapi mungkin di akhir proses. Berarti kita harus bersabar, kita harus tetap berusaha sebaik mungkin menjalani kehidupan kita, sehingga karya Tuhan itu tetap bisa nyata, tetap bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sabarlah dengan itu. Kita tidak buru-buru, Tuhan kok tidak menolong, Tuhan kok tidak memberikan mujizatnya kepada kita. Sabar dulu, jangan-jangan Tuhan memberikan mujizat itu di akhir-akhir. Nah, kalau kita menyerah di tengah-tengah, berarti kita tidak bisa merasakan mujizat Tuhan di akhir-akhir perjalanan proses kehidupan kita. Nah, jadi mari kita terus menjalani kehidupan kita
dengan semangat, dengan baik, meskipun di tengah situasi yang sulit, tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, tetap memberkati kita. Setialah pada proses yang tidak mudah ini, maka kita bisa merasakan kebahagiaan, maka kita bisa merasakan sukacita di dalam kita menjalani proses ini meskipun tidak mudah, dan pada saatnya kita yakin bahwa selalu akan ada berkat dan penyertaan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Dan pertanyaan yang mungkin bisa direnungkan bersama di dalam keluarga, di dalam PA masing-masing keluarga, yaitu pernahkah kita ingin menyerah di dalam kita menghadapi masalah hidup? Apapun masalahnya itu. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita memang menyerah pada akhirnya? Atau kita terus berjuang melawan keadaan itu sehingga tidak menyerah? Silahkan bisa di-sharingkan di dalam keluarga. Pernahkah kita menyerah? Ingin menyerah di dalam hidup ini, dan apa yang kemudian kita lakukan supaya kita tidak menyerah dengan keadaan. Silahkan di-sharingkan bersama-sama dengan keluarga, dan kiranya itu bisa menjadi kekuatan bagi keluarga, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain sehingga kita tidak mudah menyerah di dalam menghadapi keadaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan ku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang kekal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan saat ini kami sudah bisa bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing untuk mengadakan ibadah PA. Kami mohon Tuhan senantiasa memampukan kami, menyertai kami di dalam keluarga kami masing-masing, meskipun mungkin tentu ada tantangan, ada godaan, ada pergumulan yang kami alami di dalam keluarga kami, tetapi kami meyakini dan kami mempercayai Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan kami sehingga kami tidak mudah menyerah. Kami tetap bisa menjalani proses kehidupan kami dengan baik. Maka dari itu kami mohon Tuhan berkati keluarga kami semua, kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, kami sebagai orang tua. Kami mohon Tuhan memberkati supaya kami dapat menjalani tugas dan panggilan kami dengan baik. Keluarga kami bisa hidup dengan penuh damai sejahtera, seluruh aktivitas, kegiatan pekerjaan kami sehari-hari juga bisa kami jalani dengan baik, dengan lancar, terlebih berikan kami juga kesehatan dan kekuatan, sehingga kami di dalam menjalani kehidupan juga bisa kami jalani dengan baik. Ya Bapa, kami bersama-sama juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang menderita sakit, apapun sakit penyakitnya. Kami mohon Tuhan memberkati,
sehingga saudara-saudara kami bisa kembali pulih, bisa kembali sehat. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk kegiatan pelayanan di gereja Tuhan, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari ini. Berkatilah ya Bapa setiap kegiatan pelayanan yang ada, sehingga kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Tuhan ini bisa berjalan dengan baik dan semua dilakukan hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa pula untuk secara khusus untuk tenaga medis, dokter, perawat, dan lain-lain yang bertugas di rumah sakit untuk menyelesaikan pandemi COVID ini, untuk mengobati saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon Tuhan juga jaga mereka, berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Juga aparat TNI Polri, relawan yang berjuang untuk menyelesaikan pandemi ini, kami percaya Tuhan juga senantiasa menjaga mereka, memberkati mereka. Para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Dan kami semua sebagai warga negara, ajarilah kami juga untuk bisa menjadi warga negara yang taat dan patuh pada setiap tatanan aturan yang ada di tempat kami di bangsa dan negara Indonesia ini. Demikian Bapa, pada kesempatan ini kami serahkan pula persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akhiri ibadah PA kami saat ini, kami percayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Amin.